Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, aku Anjani dan ini dia videoku. Di video kali ini adalah video bahas soal TKA Matematika untuk jenjang SMP atau MTS persiapan tes TKA tahun 2026. Di video kali ini aku akan bahas 5 soal dan untuk teman-teman yang menonton video pembahasan 30 soal simulasi Pusmendik lengkap dengan trik-triknya, bisa banget tonton, link tontonnya akan Anjani taruh di deskripsi. Dan ini dia di video kali ini. Hai, aku Anjani. Ini adalah video pembahasan soal TKA Matematika untuk jenjang SMP atau MTS. Di video kali ini, Anjani akan share ada 5 soal model TKA Matematika SMP yang mudah-mudahan ya, ini adalah gambaran TKA yang muncul di tahun 2026. Untuk adik-adik yang mau menonton video pembahasan versi Pusmendik yang 30 soal, boleh banget link tontonnya Anjani taruh di deskripsi ya. Itu sudah lengkap Anjani bahas 30 soal. Dan di video kali ini Kak Anjani akan share lagi latihan-latihan soal persiapan untuk tes TKA Matematika SMP tahun 2026 lainnya. Dan kita langsung saja ke pembahasan soal di video kali ini. Soal nomor 1, ini adalah soal dalam bentuk eksponen. Jadi kita lihat nih, di sini dinyatakan dalam bentuk A dan B. Jika A 2 pangkat 3 dikali 5 pangkat 2. Berarti kita tulis ulang saja di sini bahwa A-nya adalah 2 pangkat 3 kali 5 pangkat 2. Lalu B-nya adalah 2 pangkat 4 kali 5. 2 pangkat 4 kali 5. Untuk mengerjakan soal nomor 1, adik-adik harus memahami konsep-konsep tentang eksponen. Dimana di sini kan disuruhnya A bagi B. Jadi A dibagi B itu sama dengan nantinya kalau ada konsep gitu ya, ketika A pangkatnya basisnya sama nih A, terus ada pangkat M sama N, dalam pembagian maka berlaku A itu pangkat M kurang N, jadi pangkatnya saja yang kita kurangi, kayak gitu. Terus kalau pangkatnya dia negatif A pangkat M, maka untuk dirubah jadi positif pangkatnya, cukup rubah jadi 1 per A pangkat M. Gitu ya. Jadi posisinya ditukar dari yang tadinya di atas, jadi di bawah jadi bagian penyebutnya. Oke, nah kalau misalnya adik-adik sudah paham 2 konsep ini minimal ya, ada berbagai macam konsep-konsep yang lainnya juga, nanti Kak Anjani share juga ya. Nah, kita fokus lagi ke soal nomor 1 nih, karena kita sudah paham tentang konsep ini, maka langsung saja. A dibagi B sama dengan A-nya adalah 2 pangkat 3 kali 5 pangkat 2 per B-nya adalah 2 pangkat 4 kali 5. Nah, karena konsepnya pembagian tadi adalah tinggal pangkatnya dikurangi, maka bisa kita tulis seperti ini, 2 pangkat 3 dikurangi 4. Jadi pangkatnya kita kurangi ya, yang basisnya sama nih. Ini kebetulan 2, ini juga 2. Lalu dikali 5 pangkat 2. Nah, di bawahnya itu pangkatnya 1. Berarti 2 dikurangi 1. Berapa? 2 pangkat 3 dikurangi 4. Berarti kan 2 pangkat negatif 1. Dikali 5 pangkat 2 kurang 1. Dapat 1 ya, atau 5 pangkat 1 yaitu 5. Nah, sekarang karena dia ada pangkat negatif, maka dia rubah nih. Jadi 1 per, gitu ya. Jadi 1 per 2, pangkat 1 atau 2 gitu ya. Dikali 5. Berapa? 5 per 2. Jawabannya adalah yang mana? Iya, jawabannya adalah yang D. Untuk adik-adik yang mau screenshot, boleh banget. Kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 2. Soal nomor 2 ini dalam bentuk akar, dan untuk akar ini syaratnya, kalau dia penjumlahan atau pengurangan, maka akarnya itu harus sama, baru bisa diselesaikan. Nah, caranya gimana Kak untuk diselesaikan? Ini di sini juga ya, udah dibilang ada akar 2. Caranya, di sini kan ada akar 50 dikurangi akar 8. Akar 50 ini perkaliannya kita ganti nih, 50 itu kita pecah, jadi berapa kali berapa supaya bisa dikeluarin yang memuat bilangan kuadrat.
Nah, akar 50 itu kan diganti dengan akar 25 kali 2 dikurangi, begitupun 8. Kita ganti supaya dia perkaliannya bisa dikeluarkan. Perkalian 2 yang hasilnya 8 berapa? 4 kali 2. Nah, sekarang bisa dikeluarin nih, akar 25 kan 5, sisa di dalamnya akar 2. Dikurang, ini 4 dikeluarin, yaitu 2 akar 2. Nah, sekarang sudah sama, akarnya yaitu akar 2, tinggal dikurangi saja 5 dikurangi 2, dapat 3 akar 2-nya ditulis lagi. Jadi jawabannya adalah 3 akar 2. Jawabannya yang mana? Iya, jawabannya adalah yang untuk adik-adik yang mau screenshot, boleh banget. Kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 3, bilangan X memenuhi 3X dikurangi 5 per 2 sama dengan 7. Yang ditanyakan adalah nilai X kuadrat min 4X. Berarti kita harus nyari berapa X-nya. Kita tulis ulang di sini. 3X min 5 per 2 sama dengan 7. Kita fokusnya mau nyari X, sehingga di kiri ini harus sisain X aja. Yang bukan X gimana? Kita ke kanan kan. Contoh yang 2 ini, kita ke kanan kan, tadinya di sini di kiri bagi, berarti ke sini jadi kali. Jadi 3X min 5 sama dengan 7 kali 2. Ini berarti 3X min 5, berapa? 7 kali 2, 14. Nah, sekarang masih fokusnya sisain yang X-nya aja. Berarti 3X sama dengan 14 min 5-nya ini ke kanan kan jadi plus. Jadi plus 5. Jadi kalau lintas dari sama dengan ini, penempatannya kita rubah ya nih tandanya. Berarti di sini sisa 3X sama dengan 14 tambah 5, 19. Berarti X sama dengan 19. Nah, 3-nya kan di sini dikali. Kanan jadi dibagi 3. Nih, nilai X-nya kita sudah dapat yaitu 19 per 3. Tinggal kita substitusi ke sini. Ke persamaannya yaitu X kuadrat min 4X. X-nya ganti dengan 19 per 3. Ini dikuadratkan. Dikurangi 4 kali 19 per 3. 19 dikuadratkan berapa? 361 per 3. Kita kuadratkan dapat 9 dikurangi. Ini kita kalikan 4 kali 19 dapat berapa? 76 per 3. Nah, karena ini pecahannya, operasinya pengurangan, sehingga penyebutnya harus sama. Karena ini belum sama, kita samakan. Kita kali 3. Kalau bawah kali 3, atas juga harus kali 3. Jadi ini kali 3, ini kali 3. Dapat berapa? 361 per 9 dikurangi 76 kali 3, 228 per 3 kali 3, 9. Sekarang tinggal dikurangi 361 dikurangi 228 dapat 133 per 9. Ini kalau kita bagi dapat 14, sekian. Karena di sini jawabannya dalam bentuk bilangan bulat, maka kita ambil yang angka 14-nya saja. Sehingga jawabannya adalah yang C ya. Oke, itu dia untuk soal dan jawaban nomor 3. Kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 4. Diketahui 2 pangkat, ini pangkat ya, 2 pangkat X plus 1 sama dengan 22. Yang ditanyakan adalah nilai X-nya berapa. Kalau ada dapat soal seperti ini, caranya gimana, Kak? Kita tulis lagi, 2 pangkat X plus 1 sama dengan 32. Kita harus samakan nih. Angkanya di sini 2. Berarti di sini buatlah jadi 2 pangkat. Nah, sekarang 32 itu berapa kali berapa? Berarti kita harus cari. 2 kali 2 kan 4. Kalau kalikan lagi 2 jadi 8. Kalikan lagi 2 jadi 16. Kali 2 lagi jadi 32. Nah, berarti kita hitung. 2-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Oh, 32 itu sama aja 2 pangkat 5. Ini jadi 2 pangkat X plus 1. Karena yang ditanyakannya adalah X, maka kita fokus ke pangkatnya saja. Karena ini udah sama nih, sama-sama 2. Berarti ini tuh sama aja dengan X plus 1 sama dengan 5. Berarti X itu sama dengan 5. Ini plus jadi ke kanan min 1. X sama dengan 5 kurang 1 berapa? 4. Jawabannya adalah yang B.
Gimana? Mudah bukan? Untuk ada yang mau screenshot, boleh banget. Kita lanjut ke soal berikutnya. Soal terakhir di video kali ini, soal nomor 5. Jika A sama dengan 0,008 dan B sama dengan 4 kali 10 pangkat negatif 3, maka A per B dalam notasi ilmiah adalah. Nah, kita harus rubah bentuknya seperti ini, teman-teman, ke notasi ilmiahnya. Berarti, ini mungkin banyak teman-teman yang masih kebingungan ya cara merubahnya. Ini yang A kita rubah nih. A itu kan sama dengan 0,0008. Jadi di belakang komanya kita lihat ada berapa angka. 1, 2, 3, 4. 1 itu ya. Jadi angka di belakang koma. Angka di belakang koma ada 4. Ada 4. Terus angka satuannya berapa? Ada angka 8. Ini angka satuan. Berarti kita tinggal rubah saja angka satuan, terus kita kali 10 pangkat angka di belakang koma. Tapi karena dia ada di belakang koma, maka dia harus negatif. Jadi gimana? Angka satuannya adalah 8 dikali 10 pangkat angka di belakang komanya ada berapa tadi? Ada 4. Tapi karena dia di belakang koma harus negatif, jadi 8 kali 10 pangkat min 4. Gimana adik-adik? Mudah-mudahan paham ya cara merubah dari desimal seperti ini menjadi notasi ilmiah seperti ini. Oke, sekarang karena A-nya sudah ada, B-nya pun sudah dalam bentuk angka notasi ilmiah seperti ini, maka tinggal kita langsung cari saja. Ini B-nya adalah 4 kali 10 pangkat min 3. Berarti sini A dibagi B sama dengan A-nya adalah 8 kali 10 pangkat min 4 per B-nya adalah 4 kali 10 pangkat min 3. Satuannya kita bagi 8 bisa dibagi 4 dapat 2. Gitu kan? Berarti sisa 2 kali. Nah, karena ini posisinya pembagian, maka sama saja. Karena sama-sama angkanya ini ada 10, berarti tinggal kita kurangi saja pangkatnya. Jadi gimana? 10 pangkat min 4 dikurangi min 3. Berapa? 2 kali 10 pangkat min 4 ditambah 3 gitu ya. Atau min 4 dikurangi min 3. Berarti sisa min 1. Jawabannya yang mana? Iya, jawabannya adalah yang A ya. Oke. Gimana nih adik-adik sejauh ini 5 soal ini? Menurut adik-adik dari nomor 1 sampai dengan nomor 5, mana yang paling mudah dan mana yang paling sulit? Tulis di kolom komentar ya. Dan adik-adik juga cek nih, kalau misalnya tadi sebelumnya udah di pause, terus coba ngerjain, kira-kira dari 5 ini teman-teman benar berapa ya? Tulis di komentar juga, nanti kalian cek. Nah, itu dia teman-teman di video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like jika suka, komen kalau ada yang mau didiskusikan, dan komen juga jawaban-jawaban teman-teman. Biar nanti kalian cek juga. Dan jangan lupa untuk subscribe, aktifkan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan info terbaru terkait pembahasan soal-soal persiapan TKA Matematika SMP lainnya. Thank you udah nonton, dan dadah!